Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia. Di video pembelajaran kimia ini kita akan bahas tentang soal-soal SBMPTN kimia, yaitu materinya tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Oke, soalnya itu di nomor 1, itu adalah ion X2- dan 10Ne, dia merupakan isoelektronik. Nah, yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron dari unsur X. Bedakan, ini adalah X, sedangkan di sini yang diketahui adalah X2-. Oke, kita jawab ya. Pembahasannya di sini ada X2- dengan 10Ne itu merupakan isoelektronik. Nah, kalian harus tahu dulu nih apa pengertian dari isoelektronik. Isoelektronik adalah keadaan di mana suatu atom atau ion itu mempunyai jumlah elektron yang sama. Karena kata iso itu artinya adalah sama. Nah, elektronik berarti yang sama adalah elektronnya atau jumlah elektronnya. Karena kita sudah belajar tentang ada waktu itu ya, ada isotop, isobar, isoton, dan juga isoelektronik. Oke. Nah, di soal diketahui jumlah elektron dari X2- itu sama dengan jumlah elektron dari 10Ne, karena isoelektronik tadi ya. Nah, dari sini kan kita bisa tahu nih, Ne sendiri kalau dia punya nomor atom 10, ini kan berarti dia menunjukkan nomor atom ini, jumlah elektronnya dia juga adalah 10. Jadi, di sini bisa kita tuliskan jumlah elektron untuk 10Ne dan juga X2- itu sama-sama jumlahnya adalah 10. Ya. Jadi ini X2-, min itu kan artinya dia menangkap elektron. Nah, berapa yang ditangkap? Yaitu sebesar 2 elektron. Nah, kemudian konfigurasi elektronnya nanti untuk X2- itu sama dengan 10Ne. Tadi karena jumlah elektron sama-sama 10 ya. Jadi kita bisa tuliskan konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, dan 2p6. Ini kan kalau di total 6 tambah 2 tambah 2 jumlah elektronnya ada 10 ya. Oke, X2-, sedangkan yang diminta adalah unsur X. Nah, X2- ini kan artinya dia sudah menangkap 2 elektron. Nah, kalau dia yang ditanya adalah X-nya, berarti kan keadaan dia sebelum menangkap atau sebelum bermuatan 2-. Artinya sebelum menangkap 2 elektron. Ketika sudah menangkap 2 elektron, jumlah elektronnya 10, berarti ketika dalam kondisi netral atau X sebelum menangkap 2 elektron, berarti jumlah elektronnya dia ada 8 X-nya. Jadi di sini jumlah elektron untuk X-nya adalah 8, sedangkan kalau X2- adalah nilainya elektronnya adalah 10. Karena tadi negatif itu artinya adalah menangkap elektron yang ditangkap 2. Kalau dia keadaan awalnya 8, kemudian dia bermuatan 2- itu artinya sudah menangkap 2 elektron, jadi jumlah elektronnya 10. Nah, sebelum menangkap elektron 2, berarti dia elektronnya ada 8. Nah, karena jumlah elektronnya adalah 8, berarti yang karena tinggal kita buat ini konfigurasi elektronnya ya. Jadilah dia kita buat supaya hasilnya dia 8, jadi tinggal 1s2, 2s2, 2p4. Inilah dia konfigurasi elektron dari unsur X. Jadi kalau 2 tambah 2 tambah 4 ini yang di atas nih kita jumlahkan, totalnya adalah 8 sesuai dengan jumlah elektron dari unsur X. Nah, karena ini yang kita peroleh, berarti jawabannya dari A, B, C, D, E ini kita peroleh, yaitu adalah yang A. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau X2- artinya sudah menangkap elektron 2, berarti sebelum menangkap, berarti dia totalnya jadi 8. Karena saya sudah menangkap totalnya 10. Oke, seperti itu. Kita lanjut di soal yang kedua. Di soal yang kedua, jika unsur P ini melepas 2 elektron, dia akan mempunyai konfigurasi elektron yang sama dengan unsur Ki yang terletak pada periode 4 dan golongan 8A. Nah, yang ditanya nanti adalah jumlah proton dari unsur P-nya. Kita jawab ya. Nah, di soal kan diketahui unsur Ki terletak pada periode 4 dan golongan 8A, maka konfigurasi elektronnya bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, karena dia golongan 8A periode 4, berarti kan karena periode ini kulitnya kulit keempat nih. Kita tuliskan di sini adalah 18AR. Masih ingat ya konfigurasi elektron gas mulia. Karena ini periode 4, berarti kita cari adalah unsur yang gas mulianya yang ketiga. Ya, karena setelah 3 di sini kan selalu angkanya adalah angka 4. Nah, 4 ini dia menunjukkan periodenya atau kulitnya. Oke, jadi di sini adalah 18AR karena kan unsur ketiga dari gas mulia itu adalah
helium, neon, argon. Argon yang ketiga ya. Makanya di sini ditulisnya adalah 18 AR. Setelah AR di sini adalah 4S2, kemudian dia 3D10, 4P6. Kenapa seperti ini? Karena ini diketahui di sini adalah 8A. Berarti kan ini konfigurasi ini dia harus menunjukkan ada di golongan 8A. Ya, jadi dia 4S2, 3D10, 4P6. Jadi kalau dia golongan A itu kan subkulitnya harus terakhirnya S atau P kan ya. Kalau S doang berarti ini kan kalau dia misalnya 4S2 itu berarti golongan 2A. Kalau 4S2 terakhirnya adalah jatuh di orbital D berarti dia golongan B. Nah, ini kan yang diminta adalah yang di golongan A, makanya dia harus satu lagi karena SDP. Ingat ya, singkatan dari yang S, sapi-sapi, sedap-sedap, sepedap-sepedap. Jadi ini S sedap, ini saya sedap-sedap ya, setelah AR. 4S2 ini kan AR, setelah AR ada 4S2 itu jumlahnya adalah 20, kemudian ada 3D, elektron maksimum adalah 10, di sini adalah 4P6. Kenapa harus 4P6? Karena supaya di sini dia adalah 8A. Karena nanti P-nya 6, ingat kalau jatuh di orbital P dijumlahkan dengan yang ada di orbital S. Jadi 6 tambah 2 hasilnya adalah 8. Golongan A karena jatuhnya masih di orbit subkulit P. Ya, ini dia. Jadi kalau periode 4 golongan 8A dia konfigurasi seperti ini. 4A-nya dari sini nih, subkulitnya ini. Kemudian 8A karena dia di P-nya 6, S-nya 2. Di total jadi 8A. Nah, konfigurasi P2 plus sama dengan Ki. Karena tadi nih, jika P melepas 2 elektron, kalau melepas kan tandanya positif. P2 plus sama dengan konfigurasi dari Ki. Nah, ini kan berarti dari sini bisa kita tuliskan jumlah protonnya adalah 36. Dari mana 36, Bu? Karena ini 18, kemudian ditambah 2 jadi 20, tambah lagi dengan 10 jadi 30, kemudian ditambahkan lagi dengan 6 jadilah 36. Makanya jumlah protonnya adalah 36. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, karena di sini unsur P melepaskan 2 elektronnya, yang ditanya berarti dia unsur P melepaskan 2 elektron berarti tinggal 36 kita tambahkan dengan 2, yaitu hasilnya adalah 38. Kenapa jadi 38, Bu? Jadi gini, kalau P2 plus itu kan tadi berarti artinya dia sudah melepas 2 elektron. Ya, ketika dia sudah melepas 2 elektron, elektronnya atau jumlah protonnya adalah 36. Ya, karena sama nih dengan Ki-nya nih. Nah, jadi kalau Ki melepaskan 2 elektronnya, berarti dia tinggal kita sebelum dilepas, berarti kan totalnya ada 38 ya. Tinggal kita jumlahkan 36 ini dengan 2 elektron yang sudah dilepas. Ya, jadi unsur P yang melepaskan 2 elektronnya, dia mempunyai jumlah protonnya, 36 tambah 2 adalah 38. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang E. Oke, ini dia yang E ya. Seperti itu. Kita lanjutkan di soal yang ketiga ya. Di soal nomor 3 ini, kita punya, perhatikan tabel berikut. Ini ada 3 unsur, P, Q, dan R dengan nomor atomnya 11, 15, dan 17. Nah, yang ditanya adalah pernyataan yang tepat dari hubungan ketiga unsur tersebut. Kita jawab dulu di sini, karena kaitannya di sini ada sifat logam non-logam, ada juga elektronegatifan, dan juga jari-jari atom. Begitu juga dengan diatomiknya, kita harus tahu dulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur ini. Ya, jadi yang pertama kita buat dulu konfigurasi dari 11P. Konfigurasi kita pakai gas mulia ya, tolong dibuka lagi materi tentang gas mulia ini konfigurasinya. Nah, karena 11P itu dekat dengan Ne, berarti konfigurasinya adalah 10Ne3S1. Kenapa depannya 3? Karena Ne adalah unsur kedua dalam gas mulia, maka setelah 2 di sini angkanya adalah 3. Selalu setelah gas mulia, selalu dia di sini adalah subkulit S. Ya, jadi 10 tambah 1 jadi 11 ya. Kemudian untuk yang 15 Ki, konfigurasinya kita buat nanti dia seperti ini. Ini adalah 15 Ki, yaitu 10 Ne, 3S2, 3P3. Jadi totalnya ini adalah 5 tambah 10 jadi 15. Nah, untuk yang R itu nanti jadi 10 Ne, 3S2, 3P5. Di total ini 2 tambah 5 tambah 10 jadi 17 ya. Kemudian kita tentukan dulu dia ada di golongan berapa dan juga periode berapa untuk masing-masing unsur ini. Nah, dari sini kan kita bisa lihat golongan dilihat dari mana? Golongan dilihat dari subkulit terakhir, dia jatuhnya di subkulit apa dan berapa elektronnya. Karena dia jatuhnya di subkulit S dan adanya di sini elektron cuma 1, untuk S itu kan sesuai dengan jumlah elektron yang ada di S ya. Kalau dia ada 1 berarti golongan 1, kalau dia 2 berarti dia golongan ke-2 karena elektron maksimum di S adalah 2 ya.
Kemudian untuk periode, tinggal kita lihat angka di depan ini yang paling besar. Karena itu cuma ada 3, berarti nanti kita tulis dia periode ketiga. Jadi untuk P dia ada di golongan 1A karena dia di sini S-nya 1, periode 3 karena di sini adalah angka terbesar atau periode terbesar adalah 3. Untuk Ki dia jatuhnya terakhir di subunit P. Untuk subunit P berarti untuk menentukan golongannya kita tambahkan dengan elektron yang ada di S. 3 ditambah 2, jadilah dia golongan 5A, periodenya adalah tetap periode 3 karena angka terbesar di sini adalah 3. Ya, kenapa A? Karena dia masih jatuh di subunit P. Ingat, yang golongan A itu adalah yang jatuh di subunit P dan juga subunit P. S dan P ya. Kalau yang D itu adalah nanti golongan masuknya ke dalam golongan B. Sedangkan nanti kalau misalnya di sini ada F, golongan terakhir jatuhnya di F itu golongan lantanida dan juga aktinida, tergantung nanti dia 4F atau 5F. Kemudian ini berarti dia ada di golongan berapa? Tetap nih jatuhnya terakhir di subunit P, kita jumlahkan lagi dengan S, jadi 5 tambah 2 artinya 7, berarti dia ada di golongan 7A, periodenya tetap periode 3. Karena di sini angkanya yang paling besar 3 ya, masih sama. Kemudian kita tentukan logam atau non-logamnya. Nah, golongan 1A logam atau non-logam. Ingat, golongan yang termasuk logam itu adalah golongan 1, 2, dan 3, sedangkan yang non-logam itu golongan 5 sampai dengan golongan 7. Berarti 1A itu tergolongnya ke dalam logam, 5A non-logam, sedangkan 7A dia juga non-logam. Nah, kemudian dari sini si P, karena dia elektronnya adalah 1 terakhirnya ya, elektron terakhirnya 1 ya, berarti kan supaya stabil atau supaya mencapai konfigurasi elektron gas mulia, yaitu menjadi 8, berarti dia butuh 7. Nah, sedangkan kalau misalnya kita buat ikatan antara P sama P supaya menjadi molekul diatomik nih, karena kita bahas tentang diatomik ini artinya adalah terdiri dari 2 atom. Karena ada kata di sini. Jadi kalau P2 berarti P dengan P di sini dia butuh 1 elektron, P1 lagi butuh 8, sorry. P di sini butuh 7 elektron, P1 lagi butuh 7 elektron, sedangkan si P ini cuma punya 1 elektron terakhir. Jadi P ini dia tidak bisa membentuk molekul diatomik. Nah, kita lihat Ki, di sini Ki-nya. Ki ini dia juga elektron valensinya adalah 5, berarti supaya stabil butuh 3. Ki ini butuh 3, sedangkan kalau kita buat ikatan antara Ki sama Ki, Ki-nya butuh 3, Ki-nya satu lagi butuh 3, berarti kan 3 sama 3 nanti dia juga tidak oktet. Nah, sekarang dia R ini, nanti dia kan elektron valensi jadinya adalah 7. Supaya stabil, berarti dia cuma butuh 1. Gitu kan ya. Nah, R sama R butuh 1, sama-sama ada R, satu lagi adalah ada R juga, jadi 1 sama 1, nanti kan 1 elektron dapat dari R dia 7 elektron dapat 1 jadi dia 8, sedangkan kalau R1 lagi juga 7 elektron dapat 1 lagi dari R yang satunya lagi, yaitu dia jadi 8, jadi sama-sama dia sudah oktet. Jadi R inilah yang bisa membentuk molekul diatomik. Karena R tadi 3, 5 sama 3, jadi 3 sama 3 nih 6 tambahin lagi dengan 2, jadi dia nanti tidak lagi, dia tidak bisa membentuk molekul diatomik Ki-nya ya, karena dia sama-sama butuh 3. Oke, kemudian di sini kita lihat dari jari-jari atomnya ya. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu kan kita sudah tahu yang namanya sifat jari-jari atom. Dari kiri ke kanan itu semakin ke kanan, jari-jarinya akan semakin kecil. Sedangkan semakin ke kiri, jari-jarinya akan semakin besar. Makanya P, Q, R ini kan karena ada di golongan 1 P-nya, Q-nya di golongan 5, dan juga R-nya ada di golongan 7, berarti kan dia semakin ke kanan nih, P, Q, R. Otomatis jari-jarinya yang semakin di kanan, itu akan semakin kecil. Jadi urutannya lebih besar, si P ini paling besar, kemudian diikuti Q, kemudian diikuti adalah R. Nah, jari-jari atomnya seperti ini, untuk elektronegatifan adalah kebalikan dari jari-jari. Jadi kalau jari-jari semakin ke kanan adalah semakin kecil, sedangkan kalau elektronegatifan semakin ke kanan dia semakin besar. Berarti elektronegatifan urutannya adalah seperti ini. P paling kecil, artinya P lebih kecil dibandingkan Q, lebih kecil dari R. Berarti R punya elektronegatifan yang paling besar. Nah, dari pembahasan ini kita cocokkan dengan yang ada di pilihannya. Kita lihat dulu yang A, Q dan R adalah logam. Salah ya, karena Q dan R dia adalah non-logam. P dan R adalah non-logam. Salah karena P-nya logam, sedangkan R-nya adalah non-logam. Q dan R membentuk molekul diatomik. Nah, yang bisa membentuk molekul diatomik itu hanyalah si R. Oke. Kemudian D.
Elektron negatifan P lebih besar dibandingkan Q, lebih besar dibandingkan R. Ternyata harusnya dia bentuknya seperti ini. Lebih kecil ya P-nya ya. Kemudian jari-jari atomnya P lebih besar dari Q, lebih besar dari R. Ternyata betul. Berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa jawabannya yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita punya soal seperti ini, ada konfigurasi elektronnya nih, berlaku pernyataan bahwa unsur tersebut ada 4 pernyataan, kita akan pilih nomor berapa saja pernyataan yang betul. Oke, kita tuliskan lagi konfigurasi elektronnya sesuai yang ada di soal seperti ini. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, terakhir adalah 4S2. Jadi ini S, kalau masih ingat singkatannya ya S, sapi, nanti di sedap-sedap 4S2, 3D, boleh 3D dulu yang ditulis, atau 4S dulu, boleh, sama aja. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat, kita jumlahkan dulu nih atasnya elektronnya nih, ini kan 10, 2 tambah 2 tambah 6 udah 10, kemudian 2 tambah 6 tambah 2 lagi di sini dia adalah 10 lagi, jadi 20, tambah lagi D-nya 7, jadilah dia di sini punya nomor atomnya 7. Dari sini kita bisa tahu 27 ya nomor atomnya ya. Kemudian dari sini kita tahu dia golongan berapa. Ya, oke, dari sini kita bisa lihat ini ada 3D7, 4S2. Berarti kan nanti dia kalau penulisan harusnya S dulu ditulis nih, baru D-nya. Karena jatuhnya di D, nanti kan D ini pasti golongannya golongan B. Nah, 7 ditambah 2, hasilnya kan 9. Tidak ada golongan 9B, karena golongan hanya ada sampai golongan 8. Ingat ya, kalau dia jatuhnya di sini 6, 7, ataupun 8 D-nya, dia masih dalam golongan yang sama, yaitu golongan 8B. Karena kalau dijumlah 6 tambah 2, 8, 7 tambah 2, 9, tapi kita tulisnya tetap 8B. Tidak ditulis 9B. Nanti kalau dia D8 juga, 3D8, 8 tambah 2, 10. Berarti kan kita tidak bisa nulis 10B. Tetap, pokoknya kalau yang jatuhnya di D-nya 6, 7, ataupun 8, dia tergolong di golongan yang sama, yaitu golongan 8B. Nah, periodenya, periode keberapa? Kita tinggal cari angka yang di depan ini nih, carilah yang paling besar, karena di sini ada 4, berarti dia periode yang keempat. Seperti itu. Nah, nomor atomnya tadi 27 dapat dari mana? Tinggal kita jumlahkan semua elektron yang ada di atas ini ya. Oke. Kita buat diagram orbitalnya. Yang kita buat yang terakhir aja ya. 4S2, 3D7 ini. Ini punya 4S2 karena satu kotak atau satu orbital S ya. Sedangkan D punya 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. S-nya ada 2, berarti kita tulis 1 ke atas, 1 ke bawah. Sedangkan D-nya ada 7 elektron, berarti kita tulisnya satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, baru ke bawah lagi, 6, 7. Nah, ini nanti yang disebut sebagai elektron yang berpasangan, sedangkan ini yang disebut sebagai elektron tidak berpasangan. Jadi dari sini kita bisa tuliskan bahwa dia punya 3 elektron yang tidak berpasangan. 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi dari sini bisa kita cek nih, benar nggak pernyataan nomor 1, nomor atomnya 27, ternyata betul. Terletak pada periode 4, betul ya. Kemudian mempunyai 3 elektron tidak berpasangan, betul nggak? Betul di sini. Nah, termasuk golongan alkali tanah, betul nggak? Ternyata salah. Kenapa? Karena golongan yang kita peroleh adalah golongan 8B. Walaupun ini jatuhnya terakhir di golongan 2A, bukan berarti nanti yang terakhir yang tulis ini. Tapi tetap kita perhatikan adalah si D-nya, ya. Karena penulisan ini 4S2, 3D7. Jadi yang kita lihat adalah si D. Kalau udah jatuh di D, yang kita lihat adalah orbitalnya si D. Subkulitnya D ya. Jadi D di sini, makanya dia golongan 8B, bukan golongan alkali tanah. Jadi kalau kalian lihat di sini 4S2 terus menunjukkan dia golongan alkali tanah, itulah pengecohnya. Supaya kalian menentukan dia masuk ke dalam golongan alkali tanah, karena di sini ada S2. Tapi salah ya, kalau udah ada D, berarti yang kita lihat adalah subkulit D-nya. Jadi di sini jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 3. Otomatis kita peroleh jawabannya adalah A. Soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima, ada soal seperti ini, diketahui konfigurasi ion X2+, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, dan Y-nya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Jika unsur X mempunyai jumlah neutronnya 12 dan Y 18 neutron, pasangan data yang tepat adalah yang mana? Dari A, B, C, D, E seperti ini. Kita bahas dulu untuk yang pertama, untuk unsur X. Ini yang diketahui adalah ionnya. Ya, X2+, kita lihat nih, kita totalkan elektronnya, jumlahnya adalah 10. Nah, kalau unsur X-nya sendiri, plus ini kan dia artinya melepas. Yang dilepas 2 elektron, karena 2+. Setelah melepas 2 elektron, elektronnya dia ada 10. Berarti sebelum melepas elektron, elektronnya dia ada 12.
Maka kita buat konfigurasi elektronnya dia seperti ini. Ini adalah konfigurasi elektron untuk unsur X. Sedangkan ini konfigurasi elektron untuk untuk ion X2+. Nah, jadi ketika dia sudah melepas 2 elektron, elektronnya 10, berarti sebelum dilepas 2, otomatis elektronnya ada 12. Inilah konfigurasi elektronnya. Kita tentukan golongan dan periodenya dulu. Jadi dari sini, karena terakhir jatuhnya di subkulit S, untuk melihat golongannya tinggal dilihat saja elektron yang ada di S-nya, yaitu 2, berarti dia golongan 2A, karena S masih golongan A ya. Kemudian periodenya nanti dilihat dari angka yang di depan ini yang paling besar. Karena paling besar adalah 3, berarti dia di sini ke periode yang ketiga. Golongan 2A tadi S2, periode 3 karena ini yang terbesar adalah 3. Nah, kalau kita lihat dia jumlah elektronnya atau jumlah, ini kan dia karena unsur X itu elektron dengan proton jumlahnya sama ya. Berarti ini pun juga angka di atas ini juga menentukan nomor atomnya. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan semuanya ini, nomor atomnya adalah 12. Ya, jadi kita bisa tulis di sini nomor atomnya 12. Dapat dari 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2. Kemudian kita akan mencari nomor masanya, nomor massa dari unsur X. Nah, nomor massa ini rumusnya kan tinggal kita tambahkan antara Z dengan N-nya. Apa itu Z? Z itu adalah nomor atom, N-nya adalah neutronnya. Karena nomor atomnya di sini adalah 12, kemudian neutronnya diketahui tadi di soal adalah 12, kita jumlahkan totalnya adalah 24. Nah, sekarang untuk unsur Y. Kalau ion Y min, tadi artinya ketika dia, min itu kan dia sudah menangkap ya. Ketika sudah menangkap 1 elektron, elektron ini ketika ditotal jumlahnya 18. Berarti sebelum menangkap 1 elektron, otomatis dia adalah elektronnya ada 17. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektron dari 17, bentuknya seperti ini ya. Oke, nanti kita tentukan juga golongannya, golongan berapa. Jatuhnya dia di P-nya 5, karena jatuhnya di P, tetap selalu kita tambahkan dengan S. 5 tambah 2, jadi adalah golongan 7. Golongannya adalah golongan A karena masih jatuh di subkulit P. 7A periodenya adalah periode yang ketiga. Oke. Kemudian nanti dia di sini untuk nomor atomnya tinggal kita tambahkan semua angka yang ada di sini. Jadi dia di sini ada 10, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 lagi tambah 5 lagi, hasilnya nomor atomnya adalah 17. Oke, kemudian kita cari lagi nomor massanya dengan rumus yang sama untuk unsur Y-nya. Tinggal kita tambahkan Z ditambah M-nya. Z-nya adalah 17, sedangkan N-nya dia adalah 18. Jadi 17 tambah 18 hasilnya adalah 35. Oke, tinggal kita cocokkan dengan data yang ada. Kita lihat dulu yang A, unsur Y, benar nggak golongan 7A? Betul ya. Periodenya periode 3, ini dia betul. Penulisan notasi unsur yang di atas adalah nomor massa, yang di bawah adalah nomor atom. Nomor massa 35, betul nggak? Oke, ternyata betul. Nomor atomnya 17, betul. Berarti jawabannya di sini adalah yang benar, yaitu yang A. Kita cek kenapa yang B salah. Unsur-unsur X, benar nggak? Dia golongannya 8A. Ternyata salah ya. Dari sini sudah salah. Sekarang kita lihat yang C. Y-nya golongan 8A. Salah, harusnya golongan 7A. X di sini golongan 2A, betul ya, golongan 2A. Kemudian di sini periodenya, benar nggak periode 2? Ternyata harusnya dia adalah periode yang ketiga. Berarti salahnya di sini. Nah, yang E, X-nya di sini ini golongan 2A betul, periode juga periode 3 betul. Kita lihat penulisan notasinya, 30, 12. Salah ya, harusnya di atas ini nomor massanya, yaitu kita dapat tadi adalah 24. Ya, bukan 12. Jadi di sini harusnya 24, 12X. Oke, seperti itu. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Ya, selesai sudah pembahasan materi SBMPTN kita untuk struktur atom dan sistem periodik unsur. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.